Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Jangan skip karena ada yang menarik setelah yang satu ini. Baiklah anak-anak hebat, apa kabarnya kalian? Berjumpa lagi dengan Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila fase B kelas 4, unit 2, konstitusi dan norma di masyarakat, kegiatan belajar 1, dengan materi bentuk norma dan aturan di lingkungan sekitar. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Baiklah anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu norma? Norma adalah aturan atau panduan perilaku yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam suatu lingkungan. Norma mengatur cara berpikir, berperilaku, dan bersosialisasi dengan orang lain. Norma dapat bersifat formal atau informal, tertulis atau tidak tertulis, dan berlaku dalam berbagai konteks seperti dalam masyarakat, keluarga, sekolah, atau profesi. Selanjutnya, norma memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang berlaku dalam satu kelompok atau masyarakat. Selain itu, norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah norma sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Selanjutnya berikut ini adalah bentuk-bentuk norma. Norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan akhirat. Berikutnya yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur. Setiap kali bergaul dengan orang lain, orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Selanjutnya yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua. Anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, ia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, ataupun oleh anggota masyarakat lainnya. Yang terakhir, yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggar norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.
biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan dihukum penjara yang namanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.